Teman-teman, gerakan buruh di Indonesia saat ini tengah memperjuangkan kenaikan upah minimum tahun 2022. Setidak-tidaknya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, menuntut kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7 sampai dengan 10%. Tuntutan ini tidak berlebihan karena kita melihat bahwa meskipun saat ini masih di era pandemi, tapi tanda-tanda pertumbuhan ekonomi juga sudah membaik. Dan lagi pula pandemi tidak memukul semua perusahaan karena ada perusahaan-perusahaan tertentu yang di masa pandemi ini justru mengalami kenaikan order begitu yang sangat pesat begitu, sehingga itu menjadi salah satu dorongan bagi kaum buruh untuk terus meminta adanya kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum itu sendiri tentu saja menjadi satu keniscayaan begitu, karena upah adalah soal daya beli, upah adalah soal bagaimana buruh bisa mempertahankan kualitas kehidupan mereka, upah adalah salah satu indikator tentang kesejahteraan. Jadi bisa kita bayangkan ketika upah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, maka kerja tidak lagi punya makna, karena hampir semua orang yang bekerja pastilah dia mengharapkan adanya upah. Namun ada hal yang menarik begitu dari apa yang terjadi terkait dengan kenaikan upah di tahun 2022 ini. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Sejak beberapa tahun yang lalu, perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kenaikan upah selalu terkendala, baik oleh regulasi atau bahkan oleh beberapa pernyataan begitu yang mencoba untuk mendegradasi atau menurunkan terkait dengan kenaikan upah dari buruh. Kita ingat misalnya ketika keluar PP 78 tahun 2015, itu juga mengurangi atau membatasi kenaikan upah. Kemudian hari ini kita mendengar bagaimana Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga kembali mereduksi kenaikan upah buruh begitu dengan membatasi kenaikannya, bahkan ada potensi tidak ada kenaikan manakala kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang baru ini diberlakukan. Dan kita masih ingat betul tahun lalu misalnya ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja yang salah satunya ada semacam anjuran begitu agar upah minimum di tahun 2021 tidak ada kenaikan begitu. Dan ini tentu saja menyakitkan kaum buruh karena ada kesan begitu bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak pernah berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Dan kita melihat di tahun ini pun pola yang sama juga terjadi begitu. Beritakan oleh bisnis.com, di sini ada satu berita yang berjudul Kemenaker upah minimum 2022 hanya berdampak pada 2 juta pekerja. Dikatakan Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan penetapan upah minimum tahun 2022 hanya berdampak pada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Kepala Biro Humas Kemenaker Khairul Harahap menerangkan rata-rata pekerja atau buruh yang baru masuk dunia kerja berjumlah 1 hingga 2 juta orang setiap tahunnya. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pekerja masa kerja di atas 1 tahun yang berjumlah sekitar 49 juta orang. Dengan demikian, upah minimum hanya memiliki dampak kepada pekerja atau buruh yang baru masuk dunia kerja, kata Khairul melalui pesan WhatsApp Kamis 4 November 2021. Berita senada itu juga diberitakan oleh suara.com. Suara.com menulis aturan upah minimum 2022 hanya berdampak pada pekerja baru. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut penetapan upah minimum pada tahun 2022 hanya memberi dampak pada buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Dengan demikian, upah minimum hanya memiliki dampak pada pekerja atau buruh yang baru masuk dunia kerja. Sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas Kemenaker Khairul Harahap, rata-rata pekerja yang belum lama bekerja ada 2 juta orang tiap tahun, sehingga lebih kecil dibandingkan dengan pekerja masa kerja di atas 1 tahun dengan jumlah pekerja 49 juta orang. Demikian diberitakan oleh suara.com. Kawan-kawan, dua berita ini tentu saja menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita cermati. Mengapa? Karena ini tentulah harus diluruskan begitu. Bahwa benar, upah minimum itu sebenarnya hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Artinya, para pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun, itu upahnya haruslah di atas upah minimum. Bahkan dikatakan dalam regulasinya bahwa pekerja yang memiliki upah di atas 1 tahun, itu upahnya ditetapkan berdasarkan perundingan antara pengusaha dan pekerja. Jadi kalau ada pekerja memiliki masa kerja di atas 1 tahun,
dan kemudian dia hanya mendapatkan upah sebesar upah minimum, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena yang namanya upah minimum itu hanya berlaku bagi pekerja yang punya masa kerja di bawah 1 tahun. Dengan logika itu, dari Kemenaker dalam berita tadi mengatakan bahwa upah minimum hanya dirasakan oleh pekerja yang jumlahnya sekitar 2 juta orang. Inilah cermin kalau kita hanya melihat aturan hanya sebatas di atas kertas. Karena faktanya di berbagai daerah, di banyak perusahaan, mereka yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang sudah bekerja 20 tahun sekalipun, masih dibayar sesuai dengan upah minimum. Jadi sebenarnya di banyak perusahaan, upah minimum itu menjadi upah maksimal begitu di perusahaan. Bahkan masih banyak perusahaan-perusahaan yang membayar upah buruhnya di bawah upah minimum. Dalam ketentuannya, membayar upah lebih rendah dari upah minimum itu adalah sebuah kejahatan begitu. Dan bahkan pelakunya bisa dihukum pidana, penjara, dan bahkan denda begitu. Tapi sejauh ini juga kita tidak banyak mendengar begitu pemerintah mempidanakan perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan itu. Misalnya dia membayar upah di bawah upah minimum. Jarang begitu kita mendengar ada perusahaan yang dipenjara gara-gara dia membayar upah di bawah upah minimum. Padahal ada jutaan buruh yang upahnya lebih rendah dari upah minimum. Kalau tadi dikatakan bahwa yang mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum itu hanya 2 juta orang, kemudian yang 49 juta itu rata-rata masa kerjanya sudah di atas 1 tahun, dan kemudian kita berasumsi mereka mendapatkan upah di atas upah minimum, yaitu keblinger, itu salah kaprah, itu sesat dalam berpikir begitu, dan tidak melihat realita yang ada di lapangan. Dan saya curiga ini adalah sebuah upaya untuk menggiring opini bahwa upah minimum tidak lagi penting. Jadi gerakan buruh yang saat ini sudah menggurita di mana-mana, yang sudah bergerak di berbagai seantero negeri, itu dianggap tidak penting. Tentu saja itu adalah untuk mereduksi gerakan begitu. Salah satunya adalah terkonfirmasi dengan tadi bahwa upah minimum hanya berlaku bagi mereka yang jumlahnya sekitar 2 juta tadi. Argumentasi ini mirip dengan yang dilakukan pada saat mereka mencoba untuk mengurangi nilai pesangon. Kalau kita lihat beberapa pemberitaan begitu ya, saya akan baca berita misalnya yang diterbitkan oleh Tempo, itu pernah menerbitkan satu berita yang berjudul Menaker sebut hanya 7% perusahaan yang bayar pesangon sesuai undang-undang sebelumnya. Dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebutkan ketentuan pesangon yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seringkali tidak jalan. Pasalnya hanya 7% dari perusahaan yang membayar pesangon pekerja sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Dan kemudian hampir sama, bisnis juga mengatakan Menaker hanya 7% perusahaan yang bayar pesangon sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kawan-kawan, argumentasi ini kemudian digunakan begitu oleh pemerintah karena hanya 7% perusahaan yang membayar pesangon sesuai dengan ketentuan, maka nilai pesangon dianggap terlalu tinggi. Dan karena nilai pesangon dianggap terlalu tinggi, akhirnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja nilai pesangon dikurangi begitu. Mereka beralasan ketika pesangon dikurangi, maka dengan sendirinya akan banyak perusahaan yang kemudian mampu membayar sesuai dengan pesangon begitu. Dan ini ada dua korelasi begitu ya, ada kesamaan, ada modus yang sama, ada penggiringan opini yang sama begitu. Tadi yang satu mengatakan bahwa upah minimum hanya dinikmati oleh 2 juta orang, dan karena itu ada semacam penggiringan opini bahwa upah minimum tidak lagi penting. Dan yang kedua, soal pesangon, yang waktu itu sangat ramai dibicarakan begitu, pemerintah beralibi bahwa pesangon hanya untuk 7%, karena ternyata sisanya banyak perusahaan yang tidak mampu membayar pesangon dengan sesuai ketentuan. Padahal kalau banyak perusahaan tidak membayar pesangon sesuai dengan ketentuan, semestinya pemerintah ya bertindak tegas untuk memastikan agar kepastian hukum itu bisa dijalankan, untuk memastikan agar penegakan hukum itu bisa tegak begitu. Tapi solusi yang diambil justru mengurangi pesangon. Nah, teman-teman, saya kira ini menjadi satu catatan begitu bagi gerakan buruh, menjadi satu catatan bagi kita semua, dan kita tidak akan pernah melupakan ini begitu, bagaimana upaya gerakan buruh untuk mendapatkan upah yang layak, upaya gerakan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, seringkali dipatahkan begitu, itu direduksi. Ini tidak akan menyurutkan langkah perjuangan kita untuk terus menyuarakan pentingnya upah bagi kaum buruh. Jadi
upah memang hanya salah satu instrumen dalam konsep kesejahteraan, tapi dia menjadi ruh begitu. Karena upah sebagai pembeda antara orang bekerja dan orang melakukan kerja bakti begitu. Upah menjadi pembeda antara orang yang bekerja dengan mereka yang melakukan kerja paksa. Upah adalah pembeda antara pekerja dan romusa. Dan ketika ada visi kerja, maka pada saat yang sama kaum buruh juga menuntut upah, upah, dan upah. Saya kira itu, salam solidaritas.